Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam kuliah termodinamika dasar. Kita akan membahas analisis energi pada sistem tertutup. Nah, di materi ini saya masih menggunakan referensi yaitu bukunya Yunus Sengel dan Michael Bulls, Thermodynamics and Engineering Approach, edisi kelima. Nah, di bagian pertama ini akan kita bahas dulu, yaitu kerja pada boundary yang bergerak atau moving boundary work. Jadi ini adalah proses ekspansi dan kompresi dari gas pada peralatan yang terdiri dari piston silinder. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanannya ini. Jadi ini adalah gasnya. Kemudian di sini adalah fixed boundary di sebelah kiri, bawah, dan sebelah kanan ini. Ini adalah fixed boundary, bagian dari silindernya. Kemudian ini ada piston. Nah, piston ini merupakan moving boundary-nya. Jadi ada bagian dari boundary yang bergerak maju mundur, yaitu pistonnya ini. Ini bergerak maju mundur. Maka kerja ekspansi dan kompresi dari gas yang dilakukan oleh piston ini disebut dengan moving boundary work atau moving work atau PDV work. Nah, analisis di dalam moving boundary work ini dilakukan pada kondisi quasi equilibrium proses atau quasi static proses, yaitu suatu kondisi di mana proses itu berjalan sangat lambat sedemikian rupa sehingga pada setiap waktu sepanjang proses itu kondisinya mendekati kondisi kesetimbangan. Jadi kalau kita lihat pada gambar 42 sebelah kiri ini ada gas, ya, ini gasnya. Kemudian P itu adalah tekanan awal dari gas itu. Kemudian V besar itu adalah volume total dan A adalah luas penampang pistonnya. Nah, jika piston bergerak ya sejauh delta S atau ds ini, maka dengan proses quasi equilibrium diferensial dari kerja atau work diferensialnya itu dapat dituliskan seperti ini. dWb adalah F ds atau PA ds atau PDV. Jadi F ini dapat kita tuliskan sebagai PA. Kemudian kalau PA kali ds ini dapat kita ganti dengan dV, ya. Sehingga kalau dengan penulisan yang berbeda kita dapatkan ini sama dengan P dV. Nah, pada persamaan 41 tadi P jelas ya, tekanan absolut yang selalu positif. Kemudian dV itu bisa positif, bisa negatif. dV itu positif jika prosesnya ekspansi. Lalu negatif kalau prosesnya kompresi. Jadi dV itu akan membesar kalau prosesnya ekspansi dan mengecil kalau prosesnya kompresi. Nah, persamaan 41 adalah boundary work output atau sering ditulis dengan W output. Kalau hasilnya nanti negatif, jadi dalam perhitungan kalau W output ini nanti hasilnya negatif, maka ya jadi W input, artinya proses compression atau kompresi, artinya sistem itu mendapatkan kerja dari luar. Nah, total boundary work selama keseluruhan proses dari awal sampai akhir proses itu dinyatakan dengan suatu
integral ini. WB sama dengan integral PDV, satuannya menyesuaikan sistem satuan yang kita gunakan, apakah SI ataupun British atau sistem satuan yang lain. Nah, proses ekspansi quasi equilibrium, jadi kalau kita lihat pada PV diagram ini, maka luas area ini, luas area di bawah kurva, ini adalah, ya ini adalah A secara keseluruhan, ya di sini. Nah, A itu adalah integral dari dA. Dari dA ini, integral dari dA yang kecil ini. Nah, dA itu adalah PDV, sehingga integral dA sama dengan integral PDV. Jadi kalau kita bandingkan persamaan 43 ini, dengan persamaan 42, ya, 42 itu yang ini tadi, integral PDV, maka ini hasilnya adalah sama, yaitu integral PDV. Sehingga dapat kita katakan bahwa luas area di bawah kurva proses ini itu adalah kerja yang dilakukan atau didapatkan oleh sistem. Di persamaan 43 dan 42 itu sama. Nah, secara umum, boundary work dapat dinyatakan dengan persamaan ini. WB sama dengan integral PI dV. Ini kalau ada beberapa work pada sistem tersebut. Sebagai contoh misalnya pada mesin mobil, ya. Jadi boundary work yang dilakukan oleh ekspansi gas panas pada mesin mobil itu digunakan untuk satu, mengatasi gesekan. Gesekan apa? Yaitu gesekan antara piston dan silindernya. Yang kedua, untuk mendorong udara keluar. Jadi sebelum gas itu keluar, ya dia dorong dulu udara yang ada di manifoldnya itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk memutar poros engkol, sehingga secara matematis kita dapat menuliskan WB sama dengan ini, ya, W friction, ini gesekan, W atmosfer, ini udara yang harus didorong keluar. Kemudian W crank itu poros engkol, ya, crankshaft. Ini secara matematik dituliskan dengan integral dari ini gaya gesek, ini gaya tekan keluar, ini adalah gaya crankshaft-nya dikalikan dengan dx, yaitu pergeserannya, translasinya. Oke, untuk memperjelas teori kita tadi, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 1, boundary work untuk suatu proses dengan volume konstan, ya. Ini soalnya bisa dibaca sendiri. Nah, soal ini dapat digambarkan secara sketch atau secara skematis ini. Jadi udara di dalam tangki ini, ya, tekanan awalnya adalah ini, temperaturnya ini, kemudian volume dari tangki ini tetap, ada heat keluar, ada heat yang keluar sana, ya, sehingga kondisinya menjadi ini, tekanannya sekian, temperaturnya turun jadi segitu. Kalau kita gambarkan dalam PV diagram, ya ini, tidak ada perubahan volume ataupun volume jenis, jadi yang berubah adalah tekanan dan temperaturnya. Maka penyelesaiannya tentu saja adalah kita menggunakan persamaan 42, ya, ini persamaannya. Tetapi kita tahu bahwa harga dV ini karena tidak ada perubahan volume, maka harga dV ini adalah 0, ya. Ini harganya 0, sehingga WB-nya bernilai 0. Artinya apa? Artinya tidak ada boundary work yang dilakukan selama proses ini. Jadi tidak ada
work yang dilakukan oleh udara maupun tidak ada kerja dari luar yang diberikan kepada sistem tadi. Kemudian contoh yang kedua. Sekarang pada proses yang pressure-nya yang konstan. Ya, jadi ada contoh soal ini suatu peralatan piston silinder frictionless, artinya tidak ada gesekan, ya gesekan diabaikan, berisi ini M-nya 10 pound, massa H2O ya. H2O dalam bentuk steam atau uap. Tekanannya 60 PSI absolut dan suhunya 320 derajat Fahrenheit. Ini kalau kita gambarkan seperti diagram PV yang di sebelah kanan ini ya. Di sistem ini ada heat yang masuk, ke sistem. Itu ya, sedemikian rupa sehingga temperaturnya itu naik menjadi 400. Ya, ini free sehingga ini bisa bergerak ke atas ke bawah. Yang tetap adalah tekanannya, sehingga kalau kita gambarkan di PV diagram itu prosesnya itu seperti ini. Jadi P-nya yang konstan. Maka penyelesaiannya adalah sekali lagi kita menggunakan persamaan 42, yaitu WB adalah integral P dV. Nah, karena P-nya konstan, maka P ini dapat keluar dari integral. Ya, jadi tidak ikut diintegralkan, jadi P0. Ini keluar dari integral, yang diintegralkan hanya dV-nya. dV diintegralkan jadi V, karena batasnya 1, 2, maka akan jadi V2 dikurangi V1. Kalau batas integrasinya kita masukkan, maka karena V ini adalah perkalian massa dan volume jenis, ya maka persamaan ini dapat kita ubah menjadi bentuk itu ya. Lalu harga-harganya kita masukkan, hasilnya kita dapatkan WB adalah ini plus sekian ya, harganya positif, sehingga prosesnya adalah proses ekspansi, artinya uapnya itu melakukan kerja sebesar 96,4 BTU ini. Contoh berikutnya adalah proses yang isotermal. Jadi prosesnya kompresi isotermal, tidak ada perubahan suhu atau tidak ada perubahan temperatur. Ya, temperaturnya konstan. Di udara di dalam tangki seperti ini dengan kondisinya seperti digambarkan di skema ini. Ya. Udara, kemudian prosesnya kompresi berarti piston ini arahnya ke bawah, gitu ya, ditekan ke bawah, atau dari kondisi satu ke kondisi berikutnya itu digambarkan dengan proses ini ya, proses kompresi ini. Ditanyakan adalah berapa kerja yang dilakukan selama proses kompresi ini. Nah, penyelesaiannya bisa kita lihat di slide berikutnya itu, yaitu kita tetap menggunakan persamaan 42, yaitu WB sama dengan integral PdV, ini selalu kita gunakan. Namun kita perlu melakukan perhitungan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan persamaan gas ideal. Kita hafal ya, persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan RT atau PV besar sama dengan MRT ini. Nah, M konstan, R konstan, T konstan, sehingga PV sama dengan konstan. PV-nya itu konstan. Kalau PV konstan, maka P sama dengan C dibagi V. C besar ini adalah suatu konstanta ya, konstanta sembarang. Sehingga persamaan 42 yang kita gunakan ini akan menjadi ini integral, ini P-nya ya, jadi C per V dV. Karena C-nya ini konstanta, ya ini keluar dari integral. Ya, jadi seperti ini, C-nya keluar, lalu integral
dV per V. dV per V kalau diintegralkan hasilnya adalah ln. ln V. Nah, kalau batas integrasinya dimasukkan itu akan jadi ln V2 dibagi V1 ya. Karena ln V2 dikurangi ln V1 sama dengan ln V2 per V1. Oke, nah kalau sudah ketemu itu ya tinggal kita masukkan sekarang persamaan ini ke persamaan 47 tadi, sehingga akan kita dapatkan ini ya. Oke, nah hasilnya WB atau boundary work-nya itu adalah negatif, minus 55,5 kJ. Ini artinya adalah sistem itu mendapatkan kerja dari luar ya dalam proses kompresi. Itu. Nah, ini tadi penjelasannya tentang gas ideal tadi ya. PV sama dengan RT dan seterusnya. Selanjutnya proses politropik. Proses politropik itu ialah proses yang memenuhi persamaan PV pangkat N sama dengan C. Di V-nya itu pangkat N, hasilnya adalah konstan atau tetap. Ya, atau kalau dibalik, P-nya adalah C dikali V pangkat minus N. Nah, kalau persamaan 48 tadi dimasukkan ke 42, maka ya, persamaan 42 itu adalah WB sama dengan integral P dV. Maka dengan P yang tadi itu, ini ya, C kali V pangkat minus N, maka didapatkan persamaan ini. Persamaan 49. Ya, karena C itu harganya adalah ini, P1 V1 pangkat N atau P2 V2 pangkat N, maka WB itu kita dapatkan jadinya adalah ini. Ya. Untuk N tidak sama dengan 1. Nah, kalau N sama dengan 1, maka integralnya menjadi seperti ini. Menjadi ini, ya, jadi PV ln V2 dibagi V1. Karena jadi dV per V. Kalau dV per V integralnya adalah ln V. Kalau batasnya dimasukkan jadi ln V2 dikurangi ln V1. Jadi ln V2 dibagi V1. Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Ekspansi dari gas ya terhadap spring atau pegas. Jadi ini soalnya seperti ini. Ya, jadi di kondisi awal volumenya itu adalah 0,05 meter kubik ya dari suatu gas dengan kondisi 200 kilopascal. Kemudian konstanta dari pegasnya itu ada 150 kN per meter. Dalam kondisi ini pegas itu tidak terdefleksi sama sekali. Nah, setelah itu di sistem ini diberikan kalor ke dalam sini, ya, dipanaskan gitu, sedemikian rupa sehingga volume dari ini, volume dari ruang yang untuk gasnya itu menjadi 2 kali lipatnya atau double ini ya, 2 kalinya. Nah, kalau luas penampang dari piston itu adalah 0,25 meter kuadrat, maka ini ditanyakan berapa tekanan terakhir dari ruangan di dalam silinder, kemudian total work yang dilakukan oleh gas, dan C the fraction of this work done against the spring to compress it. Jadi berapa kerja yang dilakukan terhadap
spring itu, atau yang diterima oleh spring atau pegas itu. Ya. Solusinya yang pertama, sebetulnya kita ingin mencari P ya. P itu adalah F dibagi dengan luasannya. F itu adalah gaya pada spring. Gaya pada spring itu adalah K dikalikan X. K itu konstanta pegasnya, X itu displacementnya. X itu adalah tentunya delta V, ini perubahan volume gasnya dibagi luas penampang pistonnya. Sedangkan delta V itu adalah V2 dikurangi V1. V2 itu adalah 2 kali V1. Ya, dengan urutan ini yang kita balik, maka kita dapatkan P-nya adalah ini 120 kilo Pascal. Oke, sehingga total kerjanya adalah 200, total tekanannya adalah 200 ditambah 120, jadi 320 kilo Pascal. Oke, untuk yang B, total work-nya adalah luasan tadi ya, luasan di bawah proses, yaitu yang berbentuk trapesium. Luas trapesium adalah rata-rata dari panjangnya dikalikan lebarnya. Tapi terserah nih penamaannya, panjangnya yang mana, lebarnya yang mana. Ini adalah luas trapesium. Ketemunya adalah 13 kilojoule ya. Positif ya, berarti ekspansi. Jadi sistem itu melakukan kerja yang digunakan untuk menekan spring tadi. Nah, work yang diterima spring itu adalah sebesar ini, sebesar luas segitiga yang atas tadi, yaitu setengah kali alas dikalikan tingginya. Nah, karena tadi satuannya ini konversi satuan 1 kilojoule dibagi 1 kPa meter kubik, sehingga yang kita dapatkan adalah 3 kilojoule. Oke, jadi ini juga dapat didapatkan dengan cara yang lain. Jadi kalau kita tidak menggunakan ini, kita juga dapat menggunakan persamaan ini. Jadi W spring adalah setengah kali X 2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Ini hasilnya sama, yaitu 3 kilojoule. Jadi itulah bagian pertama dari bab 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang analisis energinya pada sistem tertutup. Ya, sekali lagi terima kasih Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.